Perkenalkan, ini adalah Bapak Agus, founder dari sebuah media ya, namanya adalah About Cirebon. Nah, malam ini kita akan ngobrol-ngobrol barengan nih dengan teman-teman pebisnis ataupun dengan mungkin teman-teman About Cirebon juga yang udah mantau pastinya ya, udah mantau akunnya About Cirebon, tapi kok kayaknya belum pernah dengar backstory-nya atau ceritanya dari Pak Agus sendiri. Nah, kayaknya ini momen yang tepat nih buat sharing-sharing juga dengan teman-teman dari About Cirebon ataupun buat teman pebisnis. Sebelumnya mungkin sebelum kita mulai Pak, bisa di-sharingkan dulu, diperkenalkan, silakan Pak. Selamat malam semuanya, para follower dari Sekolah Bisnis dan juga dari About Cirebon. Nama saya Agus, saya adalah pendiri dari About Cirebon yang sudah berusia 10 tahun kita bangun bisnis ini. Oh. Ya, jadi kita bikin tuh di tahun 2010 ya, sekarang di tahun 2020 udah 10 tahun nggak terasa gitu. Jadi saya dulu ini tuh background saya dulu karyawan. 10 tahun itu kalau boleh tahu dari mulai langsung di Instagram atau mulainya dulu awalnya gimana Pak? Jadi gini, dulu kita mulai bermain di Twitter di tahun 2010. Itu kan zamannya Twitter booming kan. Zaman Twitter booming, kemudian secara perlahan sosial media kan trennya mulai berganti tuh. Nah, kemudian di tahun 2014 saya bikin join bikin akun Instagram di tahun 2014 Instagram. Tapi setelah Instagram, sebelumnya saya bikin dulu di Facebook Pak, di Facebook Mas Joseph. Tapi Facebook itu pada 2012 sempat booming, kemudian drop, trendingnya drop kan, gak orang banyak yang mulai berkurang. Kemudian di tahun 2013-2014 mulai naik lagi itu Facebook itu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian mulai dari Twitter, kemudian saya ingat banget bahwasanya sosial media itu ibaratnya hanya sebagai kendaraan lah. Suatu saat bisa berganti kan, kita harus punya rumahnya. Nah, rumah itu saya bikin website tuh di tahun 2012, aboutcirebon.com. Jadi ya. Sekarang tidak hanya ada di Instagram aja ya, berarti ada di Twitter juga, sempat ada di Facebook, ada di Instagram, dan ada di portal website-nya juga ya? Ya, jadi sekarang itu kita eksis di Twitter, di Instagram, di Facebook, di Line App, di portal website, kita juga ada di apps, di Google Play juga ada. Oke, wow. Ini banyak dari teman-teman kita yang penasaran juga nih Pak. Biasanya kita masuk ke Instagram ini, pikiran kita tuh udah, saya mau masuk bisnisnya ke Instagram, itu pasti kita targetnya ke se-Indonesia gitu ya. Tapi yang dilakukan oleh About Cirebon ini kan spesial. Jadi justru mentargetkan yang lokal di daerah Cirebon, tapi menarik banyak orang juga gitu. Bahkan saya rasa follower-follower About Cirebon ini banyak kan orang Cirebon juga, ada yang nggak hanya di Cirebon aja ya, tapi juga yang lagi merantau, mungkin ada yang di luar negeri gitu ya Pak. Betul, nah itu. Jadi emang keunikan dari kita, akun ini kan akun berserta dari demografi dari wilayah Cirebon kan, dengan penduduk, kalau kita tahu Cirebon kan ada 5 kota kabupaten, ada Cirebon kota, kabupaten, Indramayu, Majalengka, Kuningan. Kemudian itu kalau di kota penduduknya sekitar 5 jutaan lah, penduduknya sekitar 5 jutaan. Nah, memang kalau di demografi ini, akun ini kita suatu saat akan terjadi stagnan, karena dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Nah, supaya stagnan itu kita tidak habis, akhirnya saya dengan para follower itu bagaimana membangun interaksi emosional yang secara bagus. Jadi, kita udah dekat-dekat sama mereka, karena kita interaksi mereka, dari mereka tanya, kita jawab, mereka ngasih informasi sebagai warnet ke kita juga posting juga, dan hubungan itu akhirnya kita semakin lama semakin dekat, dan kita juga tidak hanya membangun dalam arti dunia maya itu tidak ada di dunia nyatanya, kita beberapa kali melakukan kegiatan juga di beberapa secara nyata gitu, seperti pertama-tama dulu kita bikin yang namanya bersih gua Sinyaragi, ada tempat wisata, kita follower, ayo kita ramai, dan itu ternyata nyata orangnya gitu, karena sama-sama mencintai Cirebonnya itu gitu. Yang khas tuh yang saya ingat juga tagline-nya juga khas Cirebon banget ya, ajak keder ya Pak, ngomongnya juga banyak kata-katanya yang memang diambil dari keunikan daerah Cirebon ya. Dan mungkin malam ini yang pengen kita sharingin juga ternyata teman-teman yang mungkin di daerah lainnya, mungkin di kota lainnya, itu pasti kan Indonesia ini
variasi sukunya banyak banget, lalu bahasanya banyak banget. Artinya punya kesempatan juga untuk membuat akun-akun yang mirip seperti About Cirebon gitu ya, tapi bisa grow-nya bagus. Kalau boleh di-sharing kan dulu waktu awal pertama kali buat About Cirebon, Pak, ini kan apalagi tadi sempat di-mention sedikit ya, ternyata memulainya sambil bekerja juga, padahal harus mengisi konten yang kayaknya nggak mudah juga kan di Twitter gitu. Itu gimana tuh bisa sampai berjalan gitu? Jadi dulu awalnya saya kan masih kerja, kemudian saya minta tolong sama teman saya satu komunitas. Dulu saya punya komunitas namanya Cirebon BlackBerry Community CBBC. Okay. Nah, kemudian ayo kita bikin Twitter lah, karena pada waktu saya ikut playlist di pusat juga yang nasional, orang tahunya kalau Cirebon itu saya gitu. Makanya saya bikin namanya About Cirebon. Jadi ganti jadwal pagi sore teman saya bagian malamnya supaya tidak mengganggu jam kerja juga kan. Iya. Seiring berjalannya waktu karena pagi dan malam. Oke. Iya. Jadi sering berjalannya waktu, kemudian kita sudah rame trafiknya, akhirnya saya merekrut karyawan tuh. Rekrut karyawan. Karyawan itu saya ambil dari follower saya yang dia benar-benar suka banget sama sosmed. Siapa kalau saya? Yaitu penjaga warnet, saya ambil. Kemudian dia jaga warnet di tempat saudaranya, artinya kan online terus tuh, dari siang sampai malam jadwalnya tuh. Nah, jadi kita dibantu sama tim saya itu, sekarang masih ikut sama saya sampai sekarang. Gitu. Itu mulai dari Twitter udah kelihatan ternyata antusiasmenya cukup banyak ya. Karena nih unik banget ya, ternyata mulainya dari zaman BlackBerry malah ya. Dari Cuma waktu BlackBerry. ada grup di BlackBerry itu udah mulai sharing. Tapi kalau boleh tahu gimana sih antusiasmenya ini, motivasinya ini datang? Karena kan orang Cirebon tadi mungkin 5 juta orang di Cirebon, tapi nggak semuanya kadang-kadang juga tahu. Kayak saya nih misalnya Pak Agus, saya di Tangerang, tapi belum tentu saya tahu hal-hal yang ada di Tangerang gitu ya. Tapi Pak Agus ini kan berarti cukup punya, selain punya antusiasme, tapi ngerti juga daerah-daerah Cirebon dan mau sharing gitu. Nah itu passionnya dari mana sebenarnya Pak? Nah, jadi awal itu saya bikin itu hanya sebagai hobi. Saya sendiri kan boleh dibilang tidak tahu tentang Cirebon banget. Saya dulu kuliah di luar kota kan. Kemudian dengan Twitter itu kan saya banyak memberikan konten-konten yang sifatnya berupa pertanyaan. Nah, mereka responnya bagus tuh. Tepat misalkan kuliner nasi jamblang enak di mana, wah banyak banget yang respon. Jadi kita tahu. Sampai kemudian karena kita banyak tahu dari beberapa follower yang respon sama kita jadi tahu akhirnya toko ini bukanya jam berapa, tutupnya jam berapa, kita tahu. Tempat yang enak makan di mana kita jadi tahu. Jadi kita informasi dari berbagai follower itu kita berinformasi, saya serap tuh, saya simpen tuh. Jadikan semacam data-data lah seperti itu. Wah, sekarang orang Cirebon kalau mau nanya makanan enak sama bagus dong ya. Udah tahu semuanya. Makanya kan di samping saya kan punya About Cirebon ID. Saya juga punya akun khusus Instagram, itu About Cirebon Food, khusus tentang kulinernya. Iya. Oke. Nah uniknya memang dibandingkan dengan akun-akun lainnya yang katakanlah ngebahas spesifik mengenai otomotif, spesifik mengenai kedokteran, spesifik mengenai suatu hal kayak food juga ya. Kalau Cirebon ini atau kota ini dia bisa ngebahas macam-macam ya, mulai dari pekerjaannya atau lokernya gitu. Kalau ada peluang-peluang pekerjaan, ada mulai dari tadi makanan dan lain-lain ya, itu bisa dikombinasikan dijadikan satu akun ya. Betul ya, jadi satu akun tadi tentang Cirebon kan. Makanya kita juga untuk dapat informasi, saya sendiri gabung di beberapa WA group. Kita gabung sama WA grupnya PLN. Kita sama WA grupnya misalkan tentang bencana. Jadi artinya Pak, kita juga perlu informasi itu terverifikasi kualitasnya. Jadi saya sampai ada sekitar 20 WA grup lah dengan beberapa komunitas ataupun yang instansi itu supaya saling berbagi lebih cepat lagi gitu. Ya. Ini sebenarnya pertanyaan saya juga yang membuat saya penasaran, karena About Cirebon ini kalau teman-teman masuk ke akunnya dan lihat feednya itu dari segala macam ibaratnya update-update keseharian, tapi juga ada dari institusi-institusi gitu ya. Kok bisa tahu sih update mengenai misalnya katakanlah di kelurahan mana lagi ada apa, lalu ada update apa, bencana di mana atau orang yang membutuhkan di mana, lalu ada buka toko di mana, itu kayaknya semuanya bisa update gitu loh. Itu gimana sih mulainya gitu? Kadang-kadang buat kita yang melihat nih, baru buka akun Instagram, katakanlah saya lokasinya di tadi ada teman-teman dari Serang, dari Banjarmasin gitu ya. Aku di Banjarmasin nih, tapi kan aku nggak kenal orang Pemkot gitu misalnya ya. Tapi kayaknya Pak Agus
bisa dapat info nih banyak sekali gitu. Udah kayak berita mainstream yang di TV-TV gitu ya. Kok bisa dapat semuanya gitu. Nah itu gimana sih strateginya sebetulnya? Jadi saya ingin bantu membangun network dengan semua kalangan, baik itu pemerintahan, anak mudanya, komunitasnya. Jadi kita lebih enak, kita tidak memblok diri. Jadi kemanapun bisa kan. Kita kadang informasi kan kita juga terbatas informasi kita miliki kan. Akhirnya saya justru paling banyak itu informasi dari netizen. Kadang netizen itu kadang mereka follower tuh DM ke saya, bisa ada peristiwa ya, utama peristiwa kan kita nggak bisa masuk saat kan. Mereka DM ke saya, kemudian saya respon mereka, tolong foto atau videonya kirim ke WA-nya Abu Cirebon. Nah dari situ kemudian mereka bersedia loh kirim foto atau videonya, kita bikin captionnya, dan kemudian nama yang kirim itu saya rename tuh namanya misalkan si Budi Warganet. Jadi saya tahu bahwa nanti kapanpun Budi akan ngirim, itu saya tahu berarti datanya sudah valid gitu. Jadi kita secara gitu, makanya kita juga di WA itu kita sudah punya beberapa orang yang boleh bilang ya inilah saling berbaginya itu informasi sangat valid sekali. Oke, wah ini luar biasa banget ya. Kalau di awalnya berarti katakanlah ada teman-teman yang mau mulai akun lokal nih, Pak Agus. Lalu mereka apakah harus mulai sharing dari ngambil dari media-media yang udah mainstream yang mengenai kotanya gitu, atau tadi mulai dari makanan dulu ya? Kalau Pak Agus awalnya dulu dari makanan dulu ya berarti ya? Atau Dari makanan dulu, karena bagaimanapun makanan itu orang suka banget gitu sampai saya bikin akun terpisah untuk makanannya. Oke. Jadi awalnya buat Cirebon ini sharing-sharing makanan, terus nanti baru berkembang ke yang lain-lain tadi itu ya? Betul, iya. Wah ini menarik banget nih, karena banyak karena kita mau bisnis online gitu ya Pak, itu kan kita buatnya pertama kali online shopnya dulu gitu, lalu online shop ini targetnya ke mungkin se-Indonesia gitu, saya mau jualan ke se-Indonesia, tapi kadang-kadang kita jualan ke yang lokal aja tuh potensinya udah cukup besar, kalau memang tahu cara-cara memanfaatkannya gitu ya. Salah satunya kalau di Cirebon aja kan ada salah satunya tuh banyak toko-toko yang memang pet promote di Cirebon gitu ya, jadi menambah eksposur di Cirebon. Nah kadang-kadang kita yang membuat akunnya itu targetnya seluruh Indonesia, malah kehilangan di toko-toko lokal yang sebenarnya dia bisa paid promote ke akunnya kita gitu ya. Tapi karena kita buat akun Indonesia jadi nggak kelihatan kan. Jadi kan gini, kadang orang paid promote sendiri kan kita benar-benar ketat banget, seleksi mereka ketat banget. Saya bilang ke tempat yang baru, oke, kalau kamu misalkan punya bisnis baru, punya merek baru, benar-benar dikenal loh, orang betul percaya kan. Tapi dengan berkumpul yang pengalaman, orang jadinya kelas percaya. Karena kita benar-benar seleksi banget yang berpromote tuh, kamu harus bisa melayani pelanggan dengan baik. Karena kalau pelanggan ada promote, pelanggannya misalkan komplain misalkan ke pelayanannya, ke misalkan resto atau apa, maka komplain ke saya loh. Jadi kita menjaga seleksi banget gitu. Jadi benar yang itu kita pernah kejadian. Ya, misalkan, Mas Agus sih tolong itu pelayanannya yang toko itu minta diperbaiki. Saya misalkan pesan makanan telat datangnya, ada begitu. Saya pun karena saya kenal kan dengan owner, saya kirim langsung ini dan tidak ngasih kompensasi itu apa seperti itu. Jadi benar-benar kita benar-benar jadi syarat banget bahwasanya apa yang kita publish itu benar-benar tersedia dengan kita sekali gitu. Ya, wow. Banyak mungkin teman-teman kita yang masih penasaran kalau aku mulai bisnis di online itu harus pakai modal berapa sih gitu, mungkin harus pinjam bank apa enggak sih gitu kan banyak pada orangnya. Nah kayaknya kita mau nanya juga nih, kalau buat Cirebon itu awalnya pakai pinjam bank, pakai investor apa gimana sih? Nah itu kan supaya teman-teman jadi tahu bahwa ternyata kalau bisnis di online itu ada loh yang kita bisa benar-benar creative planner ya, saya bilang bagus ya. Jadi menggunakan kreativitas dan menggunakan jiwa entrepreneur, kita bisa membuat sesuatu yang bahkan mungkin nggak butuh modal sama sekali gitu ya. Jadi memang kita bisa mulai di sini tanpa modal, tanpa pinjam atau apa, karena dulu waktu saya kerja, sebenarnya saya berhenti di tahun 2013, itu saya move on lah, saya hitung-hitungan nih, saya kerja dapat income berapa, ngelola ini berapa. Ternyata setelah saya mulai bilang tidak di dua kaki ya, sudah loncat ke khususnya, ternyata dalam perkembangan semakin laju semakin cepat gitu. Wow. Ya kemudian kita beli sesuatu itu lebih kecil lah. Kita beli PC dulu, beli AC dulu, dan setelah bertahap. Dan alhamdulillah sampai sekarang. Sorry Pak Gus, ini mungkin buat teman-teman juga sharing-sharing.
sampai kapan sih Pak Agus tadi menjalankannya kan berdua sama temennya tuh ngambil hari sampai sore harinya, ternyata yang adminin sama nguploadin konten itu masih Pak Agus waktu itu di Twitter sama temannya berdua. Terus dilakukan, ternyata ada orang yang tertarik untuk berkolaborasi sama Buat Cirebon. Sampai suatu hari malah bisa sampai resign dari pekerjaannya berarti ya. Karena memang sudah banyak yang advertiser yang masuk berarti ya. Mereka ingin promo di tempatnya akunnya bagus. Iya, tapi awalnya tuh saya bikin kan di bulan Juli 2010, sekitar bulan April sebelum setahun, tiba-tiba ada orang yang kontak saya mau iklan gitu. Saya sendiri nggak punya red loh, karena itu cuma hobi aja kan. Waktu saya punya follower sekitar 7.000, orang mau ngiklan kan. Berarti oke lah, saya bingung aja harga. Udah harganya berapa? Udah harga sesuai jumlah follower saya aja lah. Tetapi setelah itu otomatis itu satu masuk, berikutnya tuh orang berbondong-bondong itu. Oke. Ya. Karena di sekolah pebisnis dulu kita dibayar pakai pulsa dulu pernah. Tapi pertama tuh 15.000 kita, 15.000 pakai pulsa. Tapi kaget juga kita yang kita tahu masuk ke online itu bisnis online. Ternyata orang-orang yang punya bisnis online ini justru mereka butuh akun media, butuh akun-akun seperti About Cirebon, sekolah pebisnis untuk promo jualannya mereka gitu kan. Jadi kadang-kadang kita berpikir kenapa teman-teman dari awal kalau mau mulai bisnis, coba aja buat akun media yang memang perlu kekreatifan, perlu jiwa entrepreneurship, tapi teman-teman nggak butuh modal gitu, nggak terlalu besar modalnya bahkan gitu. Ya betul banget, karena ini kan kadang berapa sih modalnya, kan modal HP yang kita miliki aja cukup kan, kemudian kuota yang kita miliki aja cukup, cuma berikutnya kan karena kita sudah mulai banyak kegiatannya, kita mulai pakai jaringan yang lebih kuat, lebih jaringannya seperti itu. Dan kita juga punya bikin beberapa tim kan. Dulu cuma berdua cukup, ternyata harus tambah tim lagi kan. Saya nambah tim IT, saya nambah tim admin, dan sekarang sudah jumlah 4 orang lah dengan saya itu. Wah, itu udah reguler isi konten ya. Dulu kalau nggak salah tadi sempat saya nyimak juga, pernah ada kejadian di mana kan dari Twitter tuh 2010 ya Pak, pernah kehilangan akun ya kalau nggak salah ya. Nah itu juga kayaknya buat orang yang udah rajin ngisi konten terus tiba-tiba wah entah ke ban atau entah hilang akun tiba-tiba, itu pasti cukup mengecewakan gitu ya dari effort kita. Itu dulu kejadiannya gimana Pak? Jadi dulu saya itu punya akun Twitter Cirebon sudah di follower dengan jumlah 28.000. Saya bangun setahun lebih lah. Tiba-tiba hilang, nggak bisa connect. Artinya email yang saya punya dengan itu, aku nggak connect banget lah. Tapi sekarang juga akunnya masih ada, masih terkunci sekarang, akun masih ada. Masih bisa diakses tapi terkunci. Kemudian saya juga waktu itu saya kebetulan punya akun kedua. Itu namanya Lapak Cirebon, orang jualan. Nah akun itu kemudian saya bangun sekarang, dan itu akun itu berjalan terus sampai sekarang itu. Wah, jadi saya punya cadangan, iya. Penting ya. Oke. Jadi ternyata About Cirebon ini bukanlah percobaan pertama dari Pak Agus ya, tapi udah coba sebelumnya buat akun lain, coba lagi. Ternyata betul, yang benar-benar di baliknya itu ya About Cirebon ini ya. Betul. Karena beberapa kali saya ganti nama akun, saya dulu setelah About Cirebon tutup, saya ganti namanya Twitter Cirebon, beberapa. Akhirnya di Cirebon ID ini ya, karena nama-nama itu suatu yang bagus. Seperti saya sebelumnya nggak bikin namanya, sebelum saya bikin About Cirebon Food, itu saya bikin namanya adalah Food and Travel lah. Jadi isinya makanan sama traveling. Tetapi dalam perjalanan mereka pertumbuhannya sangat lambat sekali. Udah akhirnya saya hari ini menjadi About Cirebon Food. Ternyata dengan nama tersebut itu lebih melejit lah jumlah followernya itu. Oke, wah ini bagus banget nih, karena banyak teman-teman yang mungkin udah mulai buat akun, udah mulai buat sharing-sharing, tapi kelihatannya pertumbuhannya nggak terlalu kencang, tapi ya udah didiemin aja atau bahkan berhenti untuk buat kontennya. Tapi kadang-kadang mengubah nama akun kita itu bisa berefek besar terhadap pertumbuhannya gitu, karena memang mau nggak mau ya kelihatan pertama ya nama akunnya itu ya. Betul ya, itu pengalaman saya. Dulu lambat banget 2 tahun, saya ganti langsung melejitkan punya About Cirebon sekarang. Wah ini sangat bagus nih. Oke, jadi selanjutnya banyak dari kita nih Pak, kadang-kadang kita kan masih bingung, kadang-kadang mau buat akun di Instagram, apakah kita harus buat
sendiri kontennya atau repost aja. Bahkan sekarang kalau Pak Agus ini udah mulai sering rajin live juga ya. Kemarin sempat live sama Sally juga ya. Ya, Lalu betul, ya. sempat live lagi sebelumnya gitu. Nah, ini dari yang rajin live ini kira-kira ada efeknya nggak Pak? Atau apa sih harapannya dari perubahan strategi ini? Kan kalau dulu kan hanya main di food aja, jadi About Cirebon Food. Terus sekarang masuk ke About Cirebon yang lokal semuanya. Terus lagi benar-benar ke media, jadi semuanya di cover, bukan cuma foodnya aja, tapi dari banyak angle-angle-nya ya, mulai dari ada kejadian di mana kita ada update-nya, ada dari tadi sharing antara orang-orang yang akhirnya ngasih konten ke ibaratnya user generated kontennya itu ada juga. Lalu juga ada ternyata hostnya keluar sekarang, yaitu foundernya About Cirebon atau Pak Agus gitu. Nah, itu kasih kok bisa berproses sampai kayak gitu. Jadi sebelumnya saya sering live di Instagram. Saya dulu punya program namanya di akhir 2015, namanya About Cirebon Talk secara offline. Saya kerjasama salah satu mall, dia nyediain tempat, saya nyediain audiens, saya nyediain sumber, kita ngobrol di situ gitu. Namanya About Cirebon Talk. Hostnya ada tim saya lah. Kemudian berikutnya sudah pakem berapa tahun kemudian dengan zaman pandemi ini, oke, saya jalan lagi nih. Karena apa? Dalam pandemi itu traffic sosial itu tinggi sekali masalahnya. Trafficnya lumayan tinggi dalam pandemi ini tuh kan. Akhirnya saya jadi host sendiri, teman-teman yang saya kenal, oke, kita sharing. Nah, kemarin dengan Ibu Sally berbicara sama psikolog, kita ngobrol sama dokter dan beberapa rekan saya lah yang selama ini saya kenal dekat dengan mereka gitu. Karena dengan begitu kan ibaratnya saya ingin mereka juga bisa berbagi, bisa punya fasilitas, mereka juga bisa sharing tentang apa yang mereka miliki gitu. Dan itu kita rutin sih. Kalau bisnis kan rutin banget tuh, seminggu berapa kali ya. Kita balik sebulan masih 2 kali lah. Sudah terlihat kayaknya perubahannya, apalagi ternyata ada keuntungannya ya dari tadi memang konten-kontennya itu dari berbagai pihak, jadinya kita bisa menggunakan itu untuk membangun audiens saat kita punya About Talk tadi ya. Jadi kita bisa mengundang dari berbagai itu, akhirnya jadi audiens sendiri. Bisa mengangkat lokal heroes-nya di daerah teman-teman jadinya. Jadi kalau teman-teman di daerah Bali, di daerah Sumatera, di daerah Lampung, ini bisa jadi sesuatu yang teman-teman bisa gunakan juga gitu. Misalnya ada lokal Lampung gitu. Nah, teman-teman bisa undang lokal leaders-nya di situ, lalu diajak untuk kolaborasi juga kan gitu. Jadi coba informasi, sekarang itu kita sudah punya jaringan akun sosmed di Indonesia, Mas. Kita ada namanya, ya kita punya namanya FAMSI, Forum Admin Media Sosial Indonesia. Kita sekarang itu ada member 158 akun kota di grup. Oh, jadi itu isinya adalah akun-akun lokal gitu, yang berbagai daerah. Kita ada teman di Jakarta, di Bandung, Bogor, ada di Sumatera, di Sulawesi, ada Kalimantan, kumpul semua, ada di Kupang gitu. Kita punya gitu. Ya kalau di jumlah follower lumayan sekitar 15 jutaan lah kali total kan. Iya. Itu kalau boleh tahu untuk tadi FAMSI sendiri itu aktivitasnya apa Pak antar daerah-daerah media itu? Kita sharing misalkan konten ini melanggar aturan Instagram nggak? Jadi kita bisa sharing banget tuh. Karena kalau gitu kita bisa saling mengingatkan gitu. Saling mengingatkan kan, oh ini kontennya melanggar Instagram. Karena kan sekarang kan begitu ketatnya Instagram ya konten-konten itu kan. Apalagi masalah hoax ya. Iya betul. Kalau masalah perhubungan aja saya udah ketat banget gitu. Terus juga termasuk beberapa produk-produk yang dianggap sama Instagram itu adalah tidak diperangkan untuk promote juga, itu jelas sekali. Nah kemudian kita juga dengan Power selalu ingin membangun yang namanya interaksi. Kita punya beberapa program yang sebenarnya namanya POTUS, Comment Status. Kita bagaimana membangun image itu, kan sekarang kan orang kalau komen kadang seenak sendiri kan, tapi kita arahkan kita punya tema tertentu, kira-kira orang itu jawabnya secara positif gitu. Nah mereka yang komen terbaik atau beruntung kita kasih hadiah, misalkan pulsa gitu. Itu namanya POTUS, Comment Status. Kemudian kita juga punya program namanya lagi adalah ACGW, kita kerjasama sama kuliner. ACGW itu About Cirebon, Gawe Wareg, About Cirebon bikin kenyang. Misalnya kita undang mereka sama kuliner, kita undang power kita, diundi, siapa yang beruntung kita makan bareng-bareng. Jadi itu terasa sekali kebersamaan kita dengan merekanya itu.
Wah, ini luar biasa ya. Jadi memang activation-nya itu nggak hanya di online aja ya. Apalagi sekarang tadi Betul. ada yang dengan makanan itu kan terbantu banget karena lagi pandemi kayak gini ya. Mereka jadi ikut terangkat Iya. juga. Oke. Nah, banyak dari kita nih, apalagi yang saya ngeliat medianya Bocor sendiri, portal beritanya pun ada, tapi memang yang aktif di Instagram ya, banyak dikasih link juga ke artikel-artikelnya ya. Iya. Jadi kita juga ini kalau lokal kan kita juga mau bangun interaksi sama mereka, tidak lupa ya dengan komunitas. Karena bagi komunitas kan secara emosional kuat banget kan. Makanya tiap hari kita juga bikin namanya hashtag itu komunitas di Cirebon. Jadi enak ada otomotif, mulai dari fan-fan artis, fan-fan bola, kita kumpulkan satu bersama kan. Mereka juga enak kan, mereka kirim fotonya mana sih aktivitas kamu kan, kita posting. Artinya mereka juga seneng kan diposting kan. Paling sekarang dengan nama hashtag lebih banget gitu. Jadi kita dengan mereka berbeda dekat lah istilahnya, saling Enaknya akun support. lokal, akun media itu gitu ya Pak. Kita bisa Iya. masuk ke mana aja, bisa berkolaborasi sama siapa aja gitu ya. Bahkan di Cirebon nih kayaknya nggak ada yang belum dimasukin sama Pak Agus nih. Ke komunitas apa aja ada, ke restoran apa aja bisa ya. Oke, Dulu oke. mana ada kita dulu sampai ada beberapa komunitas kadang yang unik-unik kan. Dulu ketemu sama komunitas kodoku, komunitas doyan puasa, ternyata ada. Oke. Ada komunitas Nah, apa lagi, komunitas fans travel segalanya, itu banyak sekali komunitas. kalau boleh tahu Pak, tadi kan katanya untuk paid promote memang disortir kan, difilter gitu. Banyak dari Betul. kita soalnya masih berpikiran, oh kalau mau membuat akun media, buat akun kayak Bot Cirebon itu tujuannya adalah supaya dapat penghasilan dari paid promote gitu. Nah, saya bilang itu Ya, bagian kecilnya banget gitu ya, karena yang kelihatan kan hanya itu aja gitu. Apalagi betul. teman-teman yang memang dari dunia online shop gitu, mereka datang kalau misalnya mau paid promote gitu. Padahal sebenarnya jauh penghasilan itu jauh lebih besar dari tempat yang lain gitu bahkan ya. Nah ini mungkin yang belum diketahui oleh teman-teman yang sekarang mungkin persepsinya nih dilihat dari kacamata online shop yang biasanya masuk ke akun media hanya untuk paid promote aja Pak. Nah kalau misalnya buat Cirebon sendiri itu gimana? Jadi paid promote itu salah satu dari bagian income kita. Salah satu bagiannya kita punya yang namanya kadang jual yang namanya link produk digital. Kita juga bisa kan sharing affiliate. Kita juga punya yang namanya jasa backing link, karena beberapa perusahaan nasional itu untuk tentang wisata, maka backlinknya untuk sebut ada ke website kita gitu. Maka udah rutin Oke. banget kan beberapa tempat wisata yang nasional, aplikasi nasional. Kemudian juga kita ada tentang liputan review juga kita bisa. Kita juga tentang misalkan tentang konten video kita juga bisa. Karena kita memang akhirnya banyak permintaan, akhirnya kita juga harus bisa memberikan pelayanan kepada mereka gitu. Jadi performance adalah salah satunya fasilitas ada yang kita miliki. Oke, wah ini ternyata banyak banget ya teman-teman ya. Jadi nggak hanya tentang paid promote aja gitu kalau akun media. Apalagi yang sekarang nih salah satunya adalah mungkin jarang yang tahu ya Pak, tapi Pak Agus ini kan seorang pebisnis asuransi juga ya Pak. Dan itu wah udah lumayan lama juga dan sudah cukup besar juga tuh di Cirebon tuh kayaknya. Nah, ternyata itu juga berguna juga loh gitu. Karena kemarin juga kita sempat ada juga yang menggunakan akun publik juga yang diarahkan juga ke memang karirnya dia gitu, ke aktivitas bisnisnya yang lain juga. Dan ini memang saya buat pendidikan teman-teman pebisnis juga, sebagai seorang pebisnis, kita melihatnya harus dari berbagai angle juga gitu. Jangan hanya melihat, oh saya hanya dapat paid promote aja gitu. Tapi kayak tadi tuh membangun jaringan itu kalau teman-teman udah punya jaringannya, udah punya followernya, itu bisa kemana-mana nanti enak banget gitu kan. Nah, saya baru saya bikin yang namanya Mercedes Cafer ini nih. Ini sabar buat telepon ke ini kan. Oh Orang kadang iya. jadi akhirnya berikutnya kita sekarang boleh mengartikan yang namanya About Tribon Shop. Karena Ah, banyak-banyak produk-produk UMKM, kalau performance kadang mereka kan dari segi tidak terjangkau ya. Kita fasilitasi mereka, nanti kita bantu jualnya, nanti kita tinggal sharing profit aja sama mereka. Kita punya About Tribon Shop. kalau bocor workshop itu mungkin buat teman-teman di sini ada yang nanya nih, teman-teman online shop. Sebetulnya buat akun media ini dengan akun jualannya buat Cirebon shop itu berarti kan dipisah ya Pak?
supaya bisa, teman-teman nggak bingung gitu. Karena ada teman-teman Iya, yang bisa. saya buka live tapi isinya mirip-mirip akun media, tapi nanti orang malah bingung gitu, jadinya malah nggak beli tapi malah menikmati konten gitu kan. Berarti dipisah Betul. ya. Nah, Iya, kita bisa. Jadi ya pengembangannya kan kita ibaratnya sekarang kita sudah punya akun publik kan, ibaratnya kita punya apapun ya, selama ini kan kita bantu teman-teman yang punya usaha apa bisnis, alhamdulillah mereka berhasil kan. Nah, karena saya juga pengen punya produk sendiri apa yang bisa berhasil juga gitu dari pengalaman tersebut gitu. Karena boleh bilang ya, kita juga punya beberapa pengiklan tuh loyal mas, sejak dari mereka buka sampai sekarang udah sampai 3-4 tahun masih sama kita aja gitu. Karena kita juga sama mereka benar-benar mengedukasi, ada apa yang terbaru saya sharing tentang ini, tentang saya mau gini, karena kita gini. Jadi itu yang emang enaknya lokal itu, karena kita juga di samping secara dunia kita biasa berkunjung ke tempatnya gitu. Benar sekali. iya. Karena memang di daerah lokal itu kita bisa kenalannya lebih dekat lagi secara offline ya. Jadi walaupun kita Betul. secara online ada akunnya, tapi kita bisa ketemu secara offline Iya. ya. Iya, itu Kalau banget. masalah persaingan sendiri gimana Pak? Mungkin, aduh aku pengen nih buat About Bali misalnya, tapi kok di Bali udah ada akun lokal ya gitu, misalnya gitu. Ada tips-tipsnya gitu buat teman-teman yang berpikiran kayak gitu. Ya tadinya kan saya lihat itu kan dulu kan kebanyakan akun info selalu dimulai dengan kata-kata info kan, info mana buat kota kan. Nah kemudian saya bikin bot, ternyata ada beberapa kota sudah ngambil di tempatnya bot juga kan. Ya kita terima kasih mereka sudah bisa menginspirasi mereka lah. Makanya sekarang itu kita sedang mau mengembangin adalah yaitu di samping tadi kita sebagai media publisher, kita juga bikin banyak konten-konten, kita juga banyak bagaimana media ini buat seperti lebih banyak manfaatnya pada mereka ini gitu. Kita juga mengedukasi mereka. Kalau sekarang zamannya pandemi kan banyak UMKM yang minta dibantu kan. Kita juga makanya selama pandemi ini buat Cirebon itu kita dulu punya program mas. Pertama yang namanya programnya yaitu beri dan berikan. Pada awal-awal kan kita bikin hashtag beri dan berikan, orang ojol makanya nggak perlu diberikan, terima kasih langsung ke ojolnya aja, itu lumayan sukses lah. Nah, kita bikin lagi itu hashtag Cirebon saling bantu, yaitu yang sifatnya konten-konten yang sifatnya gotong royong saling bantu kita publish biar orang semangat tambah ramai. Dan alhamdulillah akhirnya waktu itu kekurangan APD di rumah sakit bisa terpenuhi dari berbagai orang yang bergerak kan. Dan kita lagi ketiga kita bikin yang namanya bantu UMKM Cirebon untuk UMKM sama pandemi saya kasih free dan promote-nya selama 3 bulan. Kemudian yang keempat kita bikin yang nama betul sekarang kita bikin namanya Cirebon Rewang. Saya punya yayasan sosial mas. Karena kadang kita dapat informasi dari netizen, misalkan ada orang lagi butuh suatu sakit atau apa ya, butuh bantuan, kita datang ke sana kan mau mempublishnya. Dulu kan cuma kita nggak bapak-bapak, sekarang kita punya yayasan, kita ke sana itu sampai sekarang bawa bantuan, itu jadi lebih enak lagi. Oke, nah unik banget ya ternyata ya kalau yang media lokal ini. Tapi kalau boleh tahu Pak, mungkin kalau yang buat kita membangun akun media yang satu Indonesia misalnya, walaupun lebar, tapi ternyata nggak terlalu dalam relationship yang bisa kita bangun, kayak seperti akun lokal ini yang memang kenalnya juga lebih dekat, bisa masuk ke berbagai institusi dan lain-lain. Tapi ada yang unik juga, sebetulnya ada struktur kayak ada reporternya gitu. Itu ngapain sih reporternya misalnya? Kita kan kadang-kadang penasaran ya, kalau kita buat akun yang se-Indonesia nih, kita nggak kepikiran kadang-kadang mau pakai reporter gitu misalnya, kecuali media besar yang sudah kayak IDN Times atau dan lain-lain, itu kan masih mereka ada reporternya untuk disebar ke berbagai daerah gitu misalnya. Tapi kalau akun yang media About Cirebon, itu biasanya gimana caranya reporter ini bisa dapat update-update juga? Jadi saya mikirnya gini, kan orang-orang sebenarnya lebih senang tentang berita lokalnya dibanding berita yang sifatnya nasional. Karena kan dari TV aja kan dulu kan harus punya lokalnya tuh. Artinya konten lokal itu benar sangat diminati para warga. Jadi kadang untuk acara tertentu saya kadang live IG langsung di peristiwa tertentu. Karena kalau kontennya peristiwa itu orang senang banget kan untuk interaksi sekali ya.
Seperti tempo hari misalkan tentang pulang meninggalnya Sultan Sepuh 14 kan, kita lihat dia itu berinteraksinya banyak banget gitu. Seperti itu. Jadi kita dapat bisa cepatnya peristiwa itu sangat bagus sekali mas untuk mengundang interaksinya karena orang penasaran. Itu reporternya saya ngeliat di websitenya itu ada yang Cirebon, ada yang Semarang ya Pak? Ya kita ada kontributor di Semarang juga, kita ada teman saya di Semarang. Makanya kita juga performa bukan hanya dapat dari Cirebon, kita juga ada beberapa wisata di Semarang itu berkontrak sama kita. Mereka nyari orang Cirebon yang mau ke Semarang untuk wisata ke sana gitu. Wah, unik juga ya ternyata ya. Oke. Jadi buat teman-teman mungkin yang kemarin udah mendengarkan gitu, ada beberapa keluhan-keluhan di mana, wah kayaknya saya udah dari offline ke online nih udah hampir 3 bulan 4 bulan kok belum berhasil pindah dari offline ke online gitu. Mungkin teman-teman mesti nyoba alternatif lainnya lagi karena memang mendapatkan income dari online itu ada beberapa sumber penghasilannya gitu ya. Salah satunya adalah media ini. Teman-teman bisa coba untuk buat akun media juga, mungkin nggak harus katakanlah nggak harus akun repost, nggak harus akun media, tapi bisa juga buat akun lokal medianya gitu. Karena itu ternyata juga menjanjikan juga seperti yang tadi kita udah bahas di sini ya Pak. Oke. Apalagi sekarang ya searching di Google itu juga kadang-kadang lebih nggak ramai dibandingkan kalau kita punya akun Instagram, kita alihkan ke website kita ya. Kayaknya saya ngelihat itu dari Obat Cirebon juga tuh. Ya, jadi makanya kalau Instagram itu kan captionnya kan terbatas kan jumlah katanya kan kalimatnya. Jadi saya kadang ambil intinya aja yang sedikit orang penasaran bagaimana dia supaya berkunjung ke website kita gitu kan. Seperti itu. Gunanya biar linknya bisa diklik lah gitu. Kemudian juga kan kita juga sekarang untuk portal berita kan linknya kan kita dengan Facebook kita sudah masuk ke Facebook instant artikel, artinya orang buka di Facebook itu secepat orang dibanding membuka di browser, dan kita sudah masuk ke situ gitu. Oke, ya. Karena banyak yang tanya saya, kalau aku mulainya dari membuat akun repost aja gimana gitu, akun publik repost, ya boleh juga, tapi setelah dapat follower nanti kenalan sama followernya gitu, supaya kita jadi tahu lebih dekat lagi, followernya pun jadi tahu kita lebih dalam lagi gitu, dan bisa berinteraksi bahkan kayak akunnya buat Cirebon. Nah, salah satu kenalannya itu teman-teman bisa satu IG Live. Tapi kalau misalnya, aduh aku masih ragu-ragu nih mau tampil di IG Live dan lain-lain, gunakan dan teman-teman itu bisa dibuat panjang, dimasukin kayak tekniknya bagus. Jadi kenal lebih dalam karena baca artikelnya lebih panjang, itu juga kenal gitu. Jadi nggak hanya kita buat akun di Instagram aja. Ada juga kayak kemarin tuh akun yang kenal yang financial advisor world the top tapi yang tutup gitu kan. Itu kan juga viral banget, bagus. Dan itu dia pakai karakternya itu nggak ada karakter foundernya, tapi pakai istilahnya miminnya Minjo gitu kan. Berarti ada karakternya. Nah, itu teman-teman bisa buat supaya kita nggak hanya cari follower terus, buat akun repost terus gitu. Tapi teman-teman bisa kenalan sama follower yang teman-teman udah punya sekarang. Karena banyak dari kita yang udah ada followernya, tapi belum terjalin relationship-nya sama current followernya sama medianya gitu. Nah, itu makanya itu relationship antara kita sama follower itu penting sekali. Karena kita kan terbatas. Media mainstream aja dengan jumlah wartawan berapa kan terbatas jangkauannya kan. Sedangkan kita dengan netizen kita kadang sampai ke pelosok pun yang baru bilang jaraknya sampai 1 jam dari kota pun kita bisa dapat informasi dari mereka itu mas. Ada jembatan bagus gitu, kemudian ada sesuatu yang peristiwa yang apa tentang banjir dan sebagainya kita dapatkan dari mereka sekali gitu. Tanpa kita kadang terjun langsung kan. Jadi jangan ragu-ragu ya teman-teman ya kalau mau buat akun media lokal. Kenapa? Karena kan banyak teman-teman kita yang bilang, aku mau buat website nih yang single site, tapi kan udah ada Tokopedia, udah ada marketplace besar. Aku masih bisa nggak sih mulai online shop sendiri gitu, mulai online shop single site? Masih bisa gitu. Kalau teman-teman lihat yang tadi istilahnya Pak Agus itu, kita bisa jadi Amazon di US atau bisa jadi Tokopedia. Tapi semua barang tuh ada di situ. Mereka nggak mungkin konsentrasinya tuh ke salah satu produk yang unik yang benar-benar targeted ke niche market tertentu gitu. Begitu juga kalau kita punya kompas.com mau punya katakanlah detik.com itu pembahasannya lebar, semua rubrik ada.
dari ekonomi ada, dari itu ada, semuanya ada, tapi nasional. Kadang-kadang mereka nggak ngebahas rubrik-rubrik yang harusnya ada di lokal, yang harusnya ada di Cirebon gitu ya. Gimana keuangan orang-orang yang di Cirebon, gimana pariwisata yang hanya di Cirebon gitu kan. Nah itu kadang-kadang nggak dibahas sama media mainstream yang sudah besar. Nah celah itu sebenarnya bisa kita ekspor lagi lebih jauh lagi gitu, seperti yang dilakukan sama Buat Cirebon ya. Makanya kadang kita juga untuk ke pelosok saya kadang kerjasama sama Karang Taruna mas. Mereka kan hampir di setiap desa kan ada. Tapi sekarang mereka di sini anak muda loh, kegiatannya gotong royongnya. Nah orang-orang seperti itu kan senang kan? Kita dapat konten kita senang, mereka juga di publish senang. Pembaca juga senang ternyata misalkan oh, di depan masih ada rasa gotong royongnya. Kemudian anak-anak muda masih aktif, bisa banyak itu. Seperti itu mas. Jadi kita banyak membangun jaringan lah dengan siapapun kan, supaya kita bisa mendapatkan konten-konten yang sama-sama saling menguntungkan gitu. Oke. Mungkin ada dari saat ini ada yang nonton dan mereka penasaran, aku udah punya nih akun lokal di daerah ini gitu. Mau dong gabung ke FAMSI, ada syaratnya gak sih? Nah, mungkin ada yang nanya gitu tuh, Pak. Jadi di Apakah FAMSI itu ada syaratnya. Cirebon? Nah. Berarti itu ada syaratnya, itu syaratnya minimal sudah punya 15.000 followers sih. Oke. Syaratnya. Jadi lebih. paling enggak udah lewatin titik konsistensi publish konten tuh udah harus gitu ya. Jangan cuma naik turun publish kontennya gitu ya, tapi mau bergabung ke komunitasnya gitu ya. Tuh, makanya kadang tiap hari kita selalu mikir konten apa sih yang unik, apa yang unik kan gitu. Kita selalu mikir setiap hari itu ada peristiwa apa. Dan hari ini kan kita ada peristiwa paling penting itu peristiwa kecelakaan di Tol Cipali kan, 8 orang meninggal, kita dapat informasinya kan. Ya, tadi saya lihat artikelnya tuh juga. Ya, jadi ada tertulis juga. Nah, kadang peristiwa itu kadang itu sangat diminati oleh para netizen, para follower itu pasti banget peristiwa itu. Karena peristiwa kan tidak akan terjadi berulang lagi dengan apa yang sama semuanya kan gitu. Makanya kalau akun lokal berikutnya kalau kita mau bikin ya konten aja di peristiwa itu bisa cepat banget bisa berkembangnya gitu. Oke. Kalau misalnya tadi Pak Kadek udah punya update-update dari yang lokal, terus mesti mikirin kontennya yang lokal juga nih. Itu ada kendalanya nggak sih? Misalnya kan tiap hari harus generating konten nih, harus buat konten terus, harus update konten terus. Kalau misalnya kita katakanlah, aku mau bahas mengenai Instagram marketing, aku mau bahas mengenai digital marketing atau Google SEO gitu ya. Kan banyak mereka tinggal riset konten aja di Google atau di YouTube, mereka belajar banyak hal gitu dari course, lalu dituangkan dengan personality mereka sendiri gitu, katakanlah seperti itu. Tapi saat kita membahas media lokal, pasti kaitannya dengan banyak orang, banyak pihak, tapi juga update-update yang terjadi real time di sana gitu. Nah, itu gimana caranya supaya kita bisa konsisten update kontennya gitu? Jadi kita punya konten kalau pagi kita tema tentang pemandangan, tentang alam, tentang kita kesejukan lah pagi hari. Kita tempat-tempat bukan tempat wisata, tempat desa juga yang bagus semuanya kita publish. Jadi kita pagi itu banyakkan tentang pemandangan. Karena biar mereka pagi itu merasa segar lah. Kita juga memberikan suasana kebatinan kan dengan mereka juga. Kalau malam hari kita usahakan konten yang berhubungan dengan situasi malam hari itu terjadi. Nah kemudian kita juga kadang-kadang kita ada beberapa yang konten tentang interaksi, saya bilang seperti kotos, dan juga nanti interaksi misalkan tentang bahasa Cirebonnya. Ini bahasa Cirebon ini ya, kan banyak juga yang hampir punah. Orang tahu oh ya ini, oh ini artinya gitu. Jadi bisa banyak digali sih sebenarnya. Oke, menarik banget ya teman-teman ya. Oke Pak, kalau misalnya ada 3 tips buat teman-teman yang mau mulai akun lokal yang terpenting apa sih di tahun 2020 ini gitu? Jadi tips yang pertama, dari segi nama usahakan sangat menarik bagi mereka dari follower, simple, nggak usah panjang-panjang. Yang kedua, kemudian kontennya adalah kontennya yang berkenaan dengan sehari-hari, dengan apa yang dipikirkan. Mungkin bisa dimulai dari yang sifatnya adalah kuliner makanan. Yang ketiga adalah interaksi sangat penting kalau kita mau menjalankan akun kota publik di Instagram ini. Penting sekali kita jawab DM mereka, kita jawab komen di timeline, maupun kita juga jawab di WA masuk sama kita gitu.
Oke. Jadi bangun interaksi itu sekali lagi penting banget. Oke. Nah, terus Pak, ini kebetulan kan selain dari akun Nebo Cirebon juga tadi ada salah satunya pebisnis asuransi, tapi juga ada agensinya ya Pak kalau nggak salah ya, layanan untuk membuat konten kalau nggak salah. Jadi untuk agensi ini sementara saya kerjasama sama pihak ketiga dulu, Oke. sama pihak ketiga dulu karena kalau kita mau fokus kuenya belum begitu besar untuk Cirebonnya gitu. Iya, iya. Karena memang selalu bilang bahwa pebisnis itu biasanya ada empat empat yang dimainkan ya Pak. Satu adalah personal branding bagus kayak Erick Thohir kan, personal brandingnya kuat, bagus sekali, bahkan dekat sama Bapak Presiden kita gitu ya, makanya dia dipilih jadi kepala untuk menangani COVID gitu. Tapi dia juga punya media kan, bukan cuma satu lagi, banyak banget medianya, Mahaka Media gitu kan. Jadi TV One, terus ada yang lainnya lagi itu yang memiliki Erick Thohir. Tapi dia juga punya bisnis yang besar gitu, makanya dia direspek sama banyak leader di bisnis, termasuk punya agensi juga. Nah, kadang-kadang teman-teman yang mau mulai mendapatkan penghasilan di Instagram, itu masuknya nggak hanya menjadi pebisnis dari online shop aja, tapi ada 4 ini. Jadi bisa pilih, katakanlah, bangun personal branding, personal brandingnya bagus, nanti dapat endorse, bisa juga gitu. Tapi bisa juga bangun media, medianya udah terbangun seperti About Cirebon atau sekolah pebisnis, itu bisa juga menghasilkan. Atau teman-teman mau langsung online shop, bisa juga. Tapi akhirnya teman-teman harus cari kolam-kolamnya gitu, di mana tempat mereka itu berkumpul. Atau buat agensi bisa juga. Kalau buat agensi berarti partneran sama media atau personal branding kayak yang artinya About Cirebon ya Pak, berarti itu partneran sama. Jadi kita juga kan kita kadang harus tahu kapan saatnya masuk ke bisnis yang baru, kapan saatnya tahan dulu gitu. Karena biar kita tidak terlalu berat di beban kan. Nah, kalau boleh tahu, sebelumnya pernah nggak sih di About Cirebon ini kan sudah sampai 200 follower, bukan hanya di Instagram, di platform, di Twitter juga, sekarang ke platform website udah mulai rutin update konten setiap harinya. Pernah nggak kepikiran, oh kok susah banget ya, saya dari tadinya karyawan, udah coba resign, jalanin berdua sama kawan saya, udah mulai berhasil, tapi kok tiba-tiba ada penurunan gitu, apalagi dari Twitter ke Instagram ini pasti nggak gampang gitu, dari Twitter ke media baru lagi lebih gampang lagi gitu. Jadi waktu itu waktu perpindahan saya dari Twitter ke Instagram, kan Twitter kan mulai agak turun di tahun 2013 mulai turun kan, mulai turun banget, tidak turun, kita mulai akhirnya kita menjaga jangan sampai lompatnya agak jauh gitu. Akhirnya kita bangun Twitter kita lebih gencar dulu, Instagram kita bangun secara perlahan, baru kita sekitar hampir 2 bulan dapat 10.000, baru kita mulai pindah nih, kita giring semuanya ke Instagram. Jadi saya lebih cepat bergeraknya gitu. Emang saya juga ada tadi saya mau tahun 2012 di Instagram yuk, enggak belum saatnya masuk gitu. Karena saatnya masuk ini kan, takutnya ini masuk duluan, malah Twitter lagi boomingnya, malah bisa lagi ini bisa turun langsung kan. Jadi perpindahan ini memang harus benar-benar semut banget sih supaya tetap berjalan seperti semula gitu. Itu taunya harus pindah gimana? Karena saya rasa satu hal yang bisa dipelajari dari About Cirebon itu, mungkin teman-teman bisa belajar dari akun besar lainnya di Instagram, katakanlah sekolah pebisnis atau akun-akun lainnya yang sudah besar. Tapi mereka ini baru hanya di satu platform, belum mengalami seperti Pak Agus ini perpindahan platform. Ini penting banget, karena kalau kita sebagai seorang pebisnis atau pemilik media gitu ya, akun media, nanti Instagram ini kita nggak tahu bakal sampai kapan gitu kan. Pasti nanti akan ada pindah lagi gitu. Tren digital ini pasti cepat banget nih bergeraknya gitu. Nah, salah satunya yang krusial itu adalah momen perpindahan ini sebenarnya. Gitu. Jadi kalau saya dari pengalaman, jadi pertama momen perpindahan itu pada saat income kita terus menurun, nah kita sekarang ada yang bahwa kita pindahnya harus secara smooth, jangan langsung pindah kelas dulu, jadi visi dulu. Ada customer harus itu ikannya baru ke berikutnya. Nah, tapi kalau dari sisi dibangun kontennya udah mulai dibangun paralel. Kemudian kalau dari segi sosial media kan kita dari pengalaman itu adalah yang akan bertahan adalah yang selalu inovasi mereka dengan fitur-fitur yang baru. Maka kemudian Instagram ini kan termasuk yang selalu update dengan fitur barunya kan. Yang kemudian juga dari segi tampilan paling bagus lah Instagram itu kan. Ada fotonya, ada videonya, ada tulisannya. Yang juga dari segi searchingnya juga lebih gampang.
dengan Instagram itu. Jadi memang perpindahan ini kadang orang sekarang kan main di TikTok, saya belum saatnya masuk gitu kan, seperti itu kan. Apalagi Instagram mau bikin reel kan, fitur baru kan. Ya, yang itu reels. Nah itu ya sama kayak dulu saya waktu ngajak orang main Snapgram, katanya kan bikin IG story kan seperti itu. Jadi kalau dari situ akhirnya kita bisa tahu bahwa aku sosial media yang disambut dengan zamannya dia akan selalu bertahan. Dan itu sudah benar-benar dilakukan oleh Instagram dengan fitur barunya yang mirip dengan yang lainnya juga gitu, mengakomodasi permintaan follower sesuai apa yang ada sekarang itu. Betul. Kayaknya saya sih mungkin TikTok akan jadi oke dan mungkin akan jadi besar. Saya sendiri lagi coba-coba TikTok juga soalnya. Tapi masih ada keyakinan saya bahwa sebetulnya kayaknya walaupun TikTok akan membesar, masa sih Mark Zuckerberg akan berdiam diri aja gitu melihat TikTok ini bergerak gitu. Pasti nggak mungkin. Jadi apalagi dia udah ibaratnya orang kesekian lah yang powerful gitu. Jadi pasti dia bisa inovasinya macam-macam gitu untuk mengimbangi growth-nya TikTok ini kan. Gitu. Facebook gitu ya. Jadi ya pasti dia akan berjalan semuanya nih gitu ya. Bukan sekarang itu ibaratnya itu kita harus benar-benar yang namanya inovasi benar-benar harus selalu berjalan gitu. Termasuk juga dengan konten-konten kita ada yang terbaru apa, itu lagi trending itu apa harus kita naikkan itu. Dan yang tidak lupa lagi adalah bagaimana apa informasi yang diingini oleh publik itu benar-benar kita siapin sampai segitunya. Berarti gini, contoh kayak model kan ada beberapa topik, contoh masalah listrik, masalah jalan, masalah air, itu kan publik sangat menunggu sekali ya. Kita benar-benar siap mensumpah informasi tentang hal tersebut. Kalau boleh tahu, itu dicarinya apakah dari, katakanlah gini, saya melihat di Detik deh ada update apa, lalu kita masukkan ke About Cirebon, atau nggak kayak gitu ya, tapi kita langsung tahu update dari tempat listriknya itu sendiri, dari orang-orang itu. Mekanismenya gimana? Jadi ada beberapa hal yang sifatnya itu nasional, nanti juga berimpact kepada daerah. Nah itu penting sekali sih, kita harus memilah-milahnya ya. Seperti kalau PLN kan hampir semuanya tarif kan, sampai seluruh nasional sudah naik. Kemudian bagaimana dengan dampaknya kepada kita, bagaimana membangun angel berita itu apa yang biasanya kita jadikan itu di daerah juga begitu. Oke. Jadi kurasi ini penting ya, karena informasinya dari mana-mana ya. Oke. Iya. Tapi kalau boleh tahu, sebetulnya ada background jurnalis nggak sih? Kalau dari Pak Agus, kayaknya banyak pikirannya, konten banyak banget gitu ya. Jadi dulu orang mengira saya itu wartawan dulu mas. Sebenarnya saya bukan wartawan kan. Background saya marketing. Tapi sejak saya SMA saya hobi menulis. Dulu saya sering hobi menulis ke artikel ke beberapa koran lah. Jadi ternyata di dunia sosial itu hobi saya menulis itu ternyata bisa diterapkan, saya bikin caption kadang sempat waktu itu menarik seperti itu sih sebetulnya. Dan jadi nggak ada, kalau jurnalis saya nggak punya background jurnalis, tapi saya akhirnya banyak bergaul sama teman-teman jurnalis baik itu lokal nasional. Akhirnya juga saya punya jiwa jurnalis juga gitu. Kalau jalan itu, kalau kita jalan kemana dari kemana, apa yang menarik itu saya cari, itu pasti ada ketemu gitu dengan unik seperti itu. Kalau masalah hobi ini menulis, biasanya kan nggak terlalu sulit untuk membuat tulisan-tulisan di website gitu, atau mengisi caption. Tapi akan jadi terkendala kalau harus buat konten visual. Nah, ini biasanya gimana caranya mengakalinya sebagai founder About Cirebon supaya tetap ada visualnya, tapi saya kekuatannya ini di penulisannya nih, di tematiknya nih, di itu gimana cara mengimbanginya? Mungkin teman-teman di sini berpikir ada yang dia jurnalis, ada yang penulis. Aku kan kayaknya kurang terlalu bagus, kalau apakah aku harus belajar editing ya? Gitu. Nah, itu gimana Pak awalnya? Nah, jadi untuk video editing saya punya tim freelance, dia emang ahli video kan. Nah, saya menguatkan di bagian untuk penulisnya itu sih, bikin captionnya itu. Kadang ada foto bagus, kalau kita captionnya nggak sesuai, akhirnya nggak jadi viral kan. Tapi dengan kita seperti inilah, seperti tadi
saya lihat ada orang dari foto itu ada truk terguling kan. Saya ganti bahasanya truk yang nggak guling, ada truk tergeletak di jalan ini. Lebih lebih juga orang itu, kita cari itu yang berbeda gitu. Nah, ini penting banget nih teman-teman. Jadi memang kalau postingan di Instagram itu ada captionnya, ada visualnya ya. Ibaratnya kayak saya bilang lagu gitu. Lagu ada liriknya, ada iramanya. Kalau lagu itu iramanya bagus aja, belum tentu lagunya akan jadi long lasting, everlasting gitu ya. Tapi iramanya enak, tapi juga liriknya harus bagus juga gitu. Kadang-kadang lagunya enak, tapi liriknya jelek gitu ya. Malas jadinya dengerinnya juga. Berpartner ya Pak, antara yang memang bisa desain, kalau misalnya kita lagi butuh bisa ambil yang part time dulu berarti dari atau jadi untuk beberapa e-player saya ngambil partner dulu sih dari bikin desain atau seperti apa tuh, kita tidak punya orang desain khusus karena kan dari segi ini kan segi konten tuh kalau berarti gini, kalau di dunia sosial media itu kan sebenarnya harus punya orang 3 kalian kan, bikin konten, bikin caption, kemudian satu lagi foto atau videonya, dan tidak ada satu orang yang bisa tiga-tiganya ini. Yang ada orang hanya bisa satu handle dua atau satu dua ini. Makanya kemudian kita untuk konten saya ngambil ke part time aja gitu, seperti itu ke apa, mereka bisa kerja di percetakan, mereka banyak anggurnya kan, tidak semuanya full time kita mereka. Jadi dari segi desain mereka udah chemistry sama kita saya itu apa gitu. Padahal satu sini udah tahu saya pengen seperti apa gitu. Jadi lebih enak, lebih efisien lah seperti itu. Oh, ini insight-nya penting banget nih buat teman-teman yang baru mulai dan mungkin mulainya solopreneur, mulai sendirian, tapi mau mulai tanpa punya skill desain. Tadi Anda bisa partneran sama yang bekerja di percetakan ya? Iya, betul. Itu bagi hasil atau kita bayar mereka kalau boleh tahu Pak? Mungkin kita bayar mereka, ke konten berapa kita bayar mereka. Tentu lebih efisien nggak, lebih efisien. Berarti kita menghayat karya sendiri. Terus ada nggak sih Pak kalau kita mau sharing gitu, dari sini kan biasanya kita dapat membangun akun media ini ada funnelingnya gitu, jadi udah dapat akunnya, kita ada database-nya gitu, lalu kita buat kayak tadi event gitu, coba untuk dibuatkan sesuatu yang berbeda dari yang sudah kita miliki tadi gitu. Nah, kira pasti kan kita dari awal buat akun media ini ya udah sekedar sharing, lama-lama dari situ saya selalu funneling akun publik buat aja, ngumpulin follower aja, dapat back promote, tapi nggak ngerti mengenai funnelingnya tadi. Ternyata dari akun itu bisa dibuat event juga, contohnya seperti sekolah pebisnis kita kan juga buat event kebetulan. Jadi ada sekolah pebisnis event, biasanya kita juga mendatangkan pembicara-pembicara digital marketing atau marketer ke event-event kita gitu di Jakarta biasanya. Nah itu dapatnya memang dari setelah kita udah tahu, udah punya datanya, database-nya udah kebangun, list-nya udah ada, akhirnya kita gunakan list ini untuk ngebangun something lah gitu, ada event, ada agency dan lain-lain gitu. Nah, pertanyaannya di akun apa yang kita lakukan supaya kita bisa menghasilkan dari tempat lain dan nggak hanya paid promote aja gitu. Jadi memang itu ide yang bagus sekali tentang funneling itu ya. Kita punya database, kita ibaratnya mau jual apa aja bisa laku lah. Karena seperti itu. Tapi sekarang ini saya lagi bangun itu adalah saya lagi sudah yang ngobrol itu database customer. Customer saya punya database-nya. Jadi customer artinya kan mereka yang biasanya kalau di kita saya punya database-nya kan. Dia bisnis apa aja. Kadang kita akhirnya baru tahu ternyata orang ini punya 6 bisnis loh. Kadang kita juga ada kaget kan. Ya, cuma satu. Nah, kemudian untuk kemarin ini kita juga kadang-kadang mengadakan event-event lah, event-event untuk tentang edukasi. Nah, dulu waktu zamannya Pak Fabi, Mas Jakarso keliling Indonesia, ya, Fabi sempat ke Cirebon kita. Tahun 2000 kita sempat undang Fabi ke Cirebon gitu. Itu zamannya Ipo Santosa, kita ulang tahun Ipo Cirebon yang pertama, kita dari juga Ipo Santosa 2011 gitu. Itu. Oke, wah, jadi teman-teman bisa lihat ya, punya media itu memang teman-teman nggak hanya bisa
tadi mendapatkan paid promote, tapi satu bisa membangun listnya buat event sendiri, tapi juga bisa menggunakan media ini untuk berkolaborasi dengan orang lain gitu ya, yang mungkin Betul, kalau ya. Yosef atau pakai namanya Pak Agus sendiri coba datang ke Info Santosa gitu misalnya, itu malah bisa jadi nggak ketemu gitu ya. Tapi dengan kita media about Cirebon, itu malah jadinya dari media about Cirebon nih gitu ya, kurang lebih. Ya, betul. Oke. Jadi brand Debatable ini kan sudah disebut udah kenal banget, jadi lebih enak lah. Kadang udah tahu belum, ada belum tahu. Oh, saya kadang beda generasi lah kadang. Gitu kan. Tapi memang dengan kita dengan Debatable akhirnya orang akhirnya paham kan. Kita misalkan kadang saya sebenarnya jarang muncul di publik sih, pas saya di Cirebon dan muncul di publik. Kebanyakan di belakang layar gitu. Tapi intinya adalah teman-teman harus bangun kedekatan tadi ya, interaksi ya. Kalau kita bilangnya bahasa ininya branding lah, branding. Nah, branding itu bisa muncul personal brandingnya, bisa nggak usah juga nggak apa-apa, tapi teman-teman harus tahu, harus bilang, kalau kita ngebayangin biskuit Oreo gitu, kita langsung kebayang, oh Oreo berarti ngomongnya anak muda atau generasi yang masih muda, millennials. Tapi kalau komuan biskuit ini berarti kita tahu nih orang dewasa yang pengen nostalgia ke masa lalu gitu, biskuit komuan. Atau kalau orang yang masih baru nikah gitu, biskuitnya baby Milna biskuit baby. Oh, berarti dia berbicara ke orang tua yang baru jadi parent gitu. Jadi konten kita itu bisa menentukan branding kita ke arah mana gitu ya. Jadi memang nggak perlu tampil gitu, seperti yang Pak Agus bilang. Tapi teman-teman harus bangun interaksinya secara dalam. Dikasih kenalan lewat tadi kontennya Pak Agus yang memang hobi nulis, habis itu dilempar ke konten penulisannya sehingga dikenal lebih dalam dengan brandnya buat Cirebon. Nanti kan memang saya nggak semuanya lagi trending nih Pak, trending personal branding gitu. Tapi nggak semuanya sebetulnya dengan tampil ke depan layar gitu kan. Nah, makanya ini buat bagus malam ini kita bisa ngobrol dengan orang yang sebenarnya jarang buat mau tampil ke depan layar, tapi bisa kita ajak ngobrol-ngobrol malam ini. Wah, luar biasa nih Bagus. Nah, ada yang terakhir nggak Pak buat teman-teman di sini nih, nggak kerasa kita udah ngobrol udah 1 jam lebih Pak. Iya, 1 jam ya. Iya. Akun lokal medianya apa sih yang harus mereka lakukan pertama kali gitu, dan motivasinya buat teman-teman ini gimana gitu, karena mungkin kan sekarang aduh aku lagi nggak ada modal, mau mulai bisnis juga susah, lagi coba untuk do something yang mungkin teman-teman saat ini belum tahu bahwa ada loh akun media yang seperti lokal about Cirebon ataupun akun-akun media lainnya yang teman-teman bisa mulai saat ini gitu. Silakan Pak. Jadi gini, seperti awal saya tadi bikin Twitter, kita mulai dari berbagi informasi. Kita ada informasi sebarkan. Begitu kan, kemudian kita informasi juga kan kita tidak terbatas. Kita mereka adalah informasi sama kita bisa share lagi ke lainnya. Jadi pokoknya jangan mikir dijualnya dulu lah, performa itu nyusul lah. Mending orang kalau senang itu, apapun yang kita bisa publish sekarang, orang akan beli juga. Tapi pertama itu tadi sifatnya informasi publik itu ya sebenarnya kita share kepada para follower kita. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah kita jangan sekali-kali, kan kita sekarang kan sosial media kan tanpa batas nih. Kita jangan sekali-kali membuat orang lain merasa tidak enak, orang tidak senang. Itu misalkan contoh seperti ini, kita misalkan ada jalan rusak, misal lebih cenderung jalan rusak kapan diperbaiki. Nah itu misalnya itu akhirnya diperbaiki dibanding kita bikin sesuatu yang bikin orang lain nggak enak kan. Jadi sebenarnya kita benar-benar bahkan menjaga rasa jiwa mereka juga. Nah yang tidak kalah pentingnya adalah saya selalu menerapkan yang namanya positif social impact. Bagaimana apa yang kita posting itu orang akan mengikutinya, itu penting banget. Saya malah boleh dibilang ya saya yang sebagai model tawuran itu nggak ada, karena itu namanya negatif social. Karena kadang saya sama sekolah orang apa itu mereka malah mau dipublish. Jadi selalu dilakukan benar-benar berdasarkan tentang tersebut. Maka saya bilang kan di tersebut
Tribun itu keren gitu. Saya ingin yang positif untuk bisa seterluaskan kepada masyarakat luas. Ya. Karena di luar sana udah banyak banget yang mungkin membuat kontroversi supaya bisa jadi viral gitu ya. Tapi kita harus buatnya medianya jadi inspirasi, jadi sesuatu yang positif untuk masyarakat yang di Cirebon. Jadi media bukan media pergibahan gitu ya. Jadi buatnya media pergibahan yang positif. Oke. Thank you banget Pak, udah sharing-sharing barengan dengan kita di thank you. Termasuk insight-insight gimana cara membangun media lokal. Semoga saya yakin teman-teman sekarang mendapatkan inspirasi banyak ya, ternyata banyak banget yang bisa kita mulai saat teman-teman nih punya koneksi yang bagus di daerahnya juga, tahu sebenarnya apa aja bisa dieksplor di daerah teman-teman, dan itu dimulai dari hal simpel, dari tadi awalnya itu membangun dari food dulu, dari makanan dulu, lama-lama bisa melebar. Jadi artinya teman-teman segera action kalau mau bangun media lokal. Jangan dari awal itu kita udah ngerencanain harus nge-share barengan sama siapa-siapa aja, tapi start dulu dari yang paling kecil tadi. Nanti teman-teman bisa berpikir. Thank you banget Pak Agus untuk waktunya, sharing barengan ini. Semoga kita bisa kolaborasi lagi nanti Pak dengan waktu, terutama kalau udah nggak pandemi bisa mampir ke Cirebon. Thank you Pak. Sama,